Sadarkah Anda, kita sedang berperang melawan ancaman yang tersembunyi. Salah satunya adalah ancaman dari makanan ultra-proses yang dikonsumsi oleh jutaan manusia setiap harinya, seperti nugget, sosis, sereal, dan lain-lain. Propaganda industri makanan ultra-proses telah menipu jutaan manusia, mempengaruhi kita untuk membuat pilihan yang merusak kesehatan dan menghancurkan masa depan. Dengan lebih dari 60% kalori konsumsi global berasal dari makanan ultra-proses, kita berada dalam keadaan krisis kesehatan yang mendalam. Sadari tidak ada nilai positif yang dapat diambil dari konsumsi produk ini, apalagi dalam hal kesehatan. Selain mengandung sedikit nutrisi dan mengandung banyak gula dan garam, makanan ultra-proses mengandung zat berbahaya akibat pemrosesan, seperti asam lemak trans. Asam lemak trans adalah pembawa petaka kesehatan, terbentuk selama proses pengolahan, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik, memicu peradangan, dan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Kemudian senyawa kimia berbahaya, nitrosamin yang memiliki sifat karsinogenik, yang terbentuk selama proses pengolahan makanan yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker, kerusakan hati, dan gangguan sistem saraf. Yang lebih mengerikan adalah efek mematikan dari makanan ultra-proses ini seringkali baru dapat dirasakan setelah semuanya sudah terlambat, setelah penyakit kronis telah menghancurkan kesehatan dan mengurangi harapan hidup. Bagaimana produk industri dengan resiko berbahaya seperti ini bisa menjadi pilihan keluarga, dan yang lebih banyak menjadi korban adalah anak-anak, sang generasi pelanjut. Industri makanan ultra-proses terus-menerus mengalihkan perhatian dari bahaya nyata ini dengan propaganda dan manipulasi yang mengaburkan kenyataan, menjebak kita dalam siklus konsumsi yang merusak. Propaganda dan manipulasi industri telah mengaburkan fakta dan mendorong konsumen ke pilihan-pilihan yang mengorbankan kesehatan mereka, menutupi kebenaran di balik kilau iklan dan janji manis. Fiesta chicken nugget, paling enak paling ku suka. Fiesta chicken nugget, aku mau setiap hari. Ho ho ho, dari ayam pilihan, enak sehat bergizi. Rasakan enaknya setiap hari. Mereka hanya menampilkan apa yang ingin mereka tampilkan, menutupi dampak negatif dari produknya yang jauh lebih banyak dan beresiko tinggi pada kehidupan. Hal tersebut tidak fair dalam etika berbisnis. Propaganda massal telah mencuci otak masyarakat, mengecoh kita dengan klaim kesehatan yang menyesatkan dan membuat kita ketagihan pada produk yang berbahaya. Banyak di antara kita yang tak sadar telah terjerat dalam jaringan propaganda ini, menjadi korban dari kegagalan etika bisnis dan integritas. Etika bisnis, nilai moral yang seharusnya mendasari setiap praktik bisnis, tampaknya telah dikorbankan demi keuntungan. Banyak perusahaan makanan besar tampaknya mengabaikan dampak dari produk mereka terhadap kesehatan konsumen, memilih keuntungan di atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemasaran yang manipulatif dan propaganda industri makanan berjalan lihai, mengelabui konsumen dan meracuni pikiran kita dengan keinginan akan kemudahan dan kenikmatan instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang pada kesehatan. Propaganda, iklan, dan strategi pemasaran seperti ini tidak mencerdaskan bangsa sama sekali, bahkan kebalikannya. Dan yang dikorbankan adalah masa depan bangsa itu sendiri. Kesadaran adalah kunci.
Dengan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya makanan ultraproses dan memilih untuk menjalani hidup yang lebih sadar dan sehat, kita dapat mengambil kendali atas kesehatan kita dan membangun masa depan yang lebih cerah. Perubahan harus dimulai dari kita, dari kesadaran individu untuk memilih pola hidup yang sehat, menghindari makanan berbahaya, dan mempertahankan keseimbangan nutrisi yang tepat. Jadi, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Apakah Anda adalah korban, atau Anda adalah bagian dari yang hidup sadar? Mari kita tutup dengan penggalan alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.